saya pengen ngajak dulur-dulur untuk kita sama-sama berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita yang sedang sibuk luar biasa. Kita doakan mereka supaya dikaruniai kerendahan hati untuk menyadari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Untuk supaya mereka dianugerahi perasaan cukup atas seluruh kekuasaan dan harta yang mereka kumpulkan selama ini. Kepada para pemimpin kita, Al-Fatihah. Mas Haryanto, Mas Tio, dan teman-teman semua, tadi waktu Mas Imam menyampaikan di awal bahwa semoga kita baik-baik aja keadaannya, meskipun ya keadaannya begini-begini. Ini kan apa namanya, paradoks gitu ya. Tetapi ini ada hubungannya dengan tawasulan. Jadi begini teman-teman, ini nyicil informasi dulu sebelum ke Mas Haryanto, Mas Tio, dan yang lain-lain. Bahwa ketika kita pindah dari TKIT ke sini ini, sebenarnya Macapat Syafaat Majelis Ilmu Muhammad Ainun Najib ini disertai dengan konsep, Mas. Konsepnya itu misalnya yang paling sederhana, acara itu dimulai dari sholat maghrib. Jadi mungkin teman-teman yang tadi datangnya jam 9, jam 8 mulai bisa lebih gasik datangnya. Karena sholat maghrib di sini itu nanti diimami Mas Makmur tuh pahalanya itu 75 kilogram emas. Gitu loh. Jadi kita cari alasan-alasan yang bagus gitu. Terus nanti habis itu deres, kemudian sholat isya lagi berjamaah, baru kemudian tawasulan. Habis tawasulan bersama Pak D kakak baru kita ngobrol gitu. Jadi mulai bisa diserap konsep ini gitu ya. Bahkan juga dari awal sebenarnya karena ini kan level nih panggung Kiai Kanjeng kemudian teman-teman. Itu harapannya sebenarnya teman-teman juga naik ke atas. Jadi mengepung Pak D Kiai Kanjeng, baru kalau nggak muat sebagian di bawah. Nah tadi di awal ini yang cukup memprihatinkan kan terutama sini ini kosong gitu kan. Terus yang baru datang langsung ambil di belakang sana senderan di pagar. Ini kan apa namanya, kalau tadi Mas Imam bilang itu kan menggambarkan dunia di luar di Indonesia itu kan keadaannya nggak baik-baik. Nah kalau bisa di Indonesia mau cepat-cepat itu yang lebih baik. Dengan contoh yang paling sederhana itu tadi, formasinya, kemudian satu sama lain bisa saling yang kuyung gitu. Jadi kalau misalnya di tengah ini ya, misal tadi kosong gitu, terus kita minta, terus mungkin sebagian yang nggak mau itu kan takut jadi fokus gitu kan, ya nggak sepenting itu amat kok dirimu itu, tenang aja, itu pertimbangan estetika aja, estetika, jadi kamera kelihatan enak gitu. Jadi kalau orang Indonesia nonton itu jadi, apik kayak gitu loh. Nah itu, jadi bukan kok dirimu penting, enggak, jangan GR-GR gitu seperti itu dan yang lain-lain. Jadi yang datang awal itu langsung memenuhi atas, memenuhi depan. Ini saya kira kita punya harapan untuk keadaan kita itu sendiri lebih baik ketimbang keadaan yang di luar. Nah ini yang sangat penting. Saya ingat teman-teman semua dulu pernah Mas Haryanto mungkin ada. Waktu itu suatu siang kita itu ngobrol, rapat mungkin ya sama Mbah Nun. Rapat di Kadipiro. Terus kita melingkar, terus ada beberapa, 2 orang itu agak di sana, di dekat tiang itu. Itu naluri Mbah Nun sudah berontak. Yang intinya kue melu, ning kene nek ora ngalio, kayak gitu. Itu ekstremis gitu ya, seperti Mbah Nun. Saya enggak se-ekstrim itulah, saya moderat. Dengan penjelasan ini mudah-mudahan ke depan sudah semakin lebih enak gitu. Jadi apa yang dikatakan Mas Imam tadi itu kita bangun di sini, meskipun di sana keadaannya nggak enak gitu, di sini kalau bisa enak. Jadi itu asik gitu. Kita menikmati suasana yang rapi meskipun fleksibel. Itu enak. Yang nggak mutlak seperti itu, tapi ayo kecenderungan itu kita bangun. Apalagi kita ini kan sekarang situasinya apa namanya itu ya, elastis, fleksibel gitu ya. Jadi semula tersangka terus tiba-tiba menjadi saksi, mbok balik jadi tersangka lagi, ini kan fleksibel gitu.
Ini saya tidak dalam rangka memanasi Mas Tio, enggak. Malam hari ini tugas beliau lebih banyak sebagai moderator, memandu kita bersama itu. Jadi sekaligus latihan menjadi pemimpin Mas Tio ini ya. Nah, begitu. Oke, ini satu hal yang menyangkut tata kebersamaan kita di Majelis Ilmu Muhammad Ainun Najim Mocopa Syafaat. Ke depan kita bangun sebagus mungkin, bukan untuk apa-apa, untuk kebersamaan kita, untuk kalau mau lebih mendalam lagi, coba bayangkan kira-kira kalau Mbah Nun itu dari tempatnya Nyawang itu kalau ngelihat kita bareng itu kan alangkah bahagianya gitu. Tapi nek teng Plencar kono ki, aduh Mbah Nun ki sedih rasane ketoke lho ya. Iki aku gak ngarang loh, tapi mungkin ya iso bener. Gitu. Nah, oke, pelan-pelan ada lagi begini penafsiran tentang hal itu juga berkaitan dengan tawasulan. Di dalam tawasulan itu kita memohon kepada Allah atas semua hal-hal yang sulit yang kita alami, kita mengemis. Itu mengingatkan saya kepada ada 3 jalan dalam hidup ini yang dulu disampaikan Mbah Nun di awal-awal Mocopat. Itu ada 3 jalan Mas Haryanto. 1 jalan ilmu, terus kemudian jalan syafaat Rasul, kemudian yang ketiga adalah jalan kudratullah. Jalan ilmu itu artinya kita menjawab persoalan berdasarkan ilmu kita, teori, konsep, kemampuan berpikir kita. Tapi ada yang berikutnya, ketika mungkin ilmu itu sangat tidak bisa dijaga ada jalan yang namanya syafaat Rasulullah. Kemudian yang berikutnya ada jalan kudratullah. Jalan kudratullah itu intervensi Allah atas keadaan yang tidak kita bayangkan, tuh Allah berkuasa sekali dengan kudratullahnya diubah. Nah, barangkali keadaan-keadaan di luar itu atau mungkin keadaan yang kita alami itu ternyata tidak cukup dengan jalan ilmu, tetapi dengan jalan syafaat Rasul dan jalan kudratullah. 2 jalan yang terakhir ini menemukan tekanannya di dalam tawasulan, gitu kira-kira. Lumayan kan tausiah saya. Oke, Mas Haryanto, Mas Tio, saya persilakan untuk ikut menyapa teman-teman semua. Siapa dulu? Mas Tio dulu, boleh, monggo, silakan. Kasih tepuk tangan buat kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang saja teman-teman, setelah 6 bulan saya bukan lagi ketua BEM, saya tidak tiba-tiba jadi wakil ketua harian PKB. Dan tidak akan tiba-tiba juga jadi yang lain. 2 bulan yang lalu persis, saya kira waktu Mak Iyahan juga ada Pak Busro Mukodas, seseorang bertanya apakah setelah kritik demi kritik yang disampaikan, Tio ini akan juga menjilat sebagaimana senior-seniornya. Alhamdulillah, saya itu kan wis diisukan macam-macam. Ketemu Mas Anies, diisukan antek Abah, anak Abah. Ketemu Mahfud MD, diisukan antek Prof Mahfud MD. Macam-macam. Sampai saya bingung, saya jadi ini wonge sopo. Ya wis sekarang kita wonge Mak Iyah wae. Jadi kalau ada yang nanya backingan saya siapa, wis Mas Helmi sama Mas Har sama Pak Mus saja. Insya Allah sudah cukup. Sama tambah Pak D Kiai Kanjeng yang Pak Mus saja, jangan salah. Pak Mus sudah cukup ya? Cukup. Rezim nggak akan paham sama Nah, saya sedang dilatih ceritanya sama redaktur Mak Iyah, salah satunya Cak Zaki juga untuk mungkin tidak hanya sebagai moderator Mas Helmi, tapi juga radikalisator gitu. Karena posisinya kan seringnya kebalik toh. Kalau yang biasanya radikal disuruh moderat agak berat Mas Helmi. Biasanya kan yang berfungsi memoderasi ya Mas Helmi, Mas Har. Nah, kita berbagi tugas meskipun ya kurang lebih perannya akan sangat mirip, meskipun energinya pasti akan punya corak yang lain Mas Helmi. Nah, radikalisator Mas. Anyar ya Mas Helmi, lumayan ya Mas. tingkat di atas radiator. Radiator ini maksudnya rakeno diator. Ya alhamdulillah teman-teman, Pak Kiai Kanjeng, Pak Mus, Mas Helmi, Mas Har, dan dulur-dulur Mak Iyah sedoyo. Hari ini kita ngumpul untuk merayakan lagi kita sebagai masyarakat Mak Iyah, sebagai warga negara Indonesia, dan utamanya sebagai hamba Allah. Oleh karena itu, mungkin sebelum saya mau beri pengantar sedikit Mas Helmi, saya pengen ngajak dulur-dulur untuk
kita sama-sama berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita yang sedang sibuk luar biasa. Kita doakan mereka supaya dikaruniai kerendahan hati untuk menyadari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Untuk supaya mereka dianugerahi perasaan cukup atas seluruh kekuasaan dan harta yang mereka kumpulkan selama ini. Kepada para pemimpin kita, Al-Fatihah. Sesungguhnya doa kita sebenarnya bentuk putus asa bahwa mereka tidak akan berubah. Itu kenapa tema hari ini sangat kontekstual, yaitu sertifikasi syafaat. Yang itu tidak lain dan tidak bukan adalah idiom yang lahir dari simbah kita semua, Mbah Nun. Di tulisannya pada tahun 2019 yang judulnya Jam'iyah Pengusaha Surga. Teman-teman bisa cek kalau belum membaca, nanti misal pas kita dengar kayak Pade-Pade Kanjeng melantunkan syairnya selanjutnya, kita baca bareng-bareng itu. Yang jelas, malam ini tidak akan jadi diskusi yang berhasil kalau kita pulang dengan perasaan masih punya kekuasaan. Karena sesungguhnya, barangkali salah satu indikator dari ma'ayahan malam ini adalah kesadaran bahwa manusia adalah subjek tanpa kuasa. Arus modernisme yang berlangsung sejak berabad-abad itu punya satu gairah yang lahir dari kegengsian manusia untuk menyadari ketidakberdayaannya. Manusia yang pada hakikatnya adalah subjek tanpa kuasa itu dimaknai ulang sebagai subjek dengan kekuasaan. Padahal kalau kita mau jujur tanpa gengsi dan rendah hati pada kenyataan, kita bisa ngukur loh. Kira-kira manusia sebagai subjek tanpa kuasa itu benar atau tidak? Kita bisa coba lacak secara zoom in dari level yang paling luas, yaitu dunia, sampai zoom in level terkecil personalitas kita. Ya, manusia sebagai subjek tanpa kuasa, itu kata kuncinya. Kita coba lacak dari level yang paling luas yaitu dunia sampai level paling kecil yaitu personal kita. Kalau kita ngomong di level dunia ini, ketika Amerika memutuskan bahwa deklarasi damainya dengan Iran itu selesai, apa yang bisa kita lakukan? Orang usah aduh perang Amerika, Israel, Iran coba. Kayak waktu Prancis sama Inggris kalah di Piala Dunia. Itu kita mau bela Mbappe kaya piye yo? Mau bela Bellingham kaya piye yo? Ya tetap yang memenangkan atas Prancis adalah Spanyol, yang memenangkan Inggris adalah Argentina. Kita mau ngeritik VAR, ngeritik wasit, ngomong Argentina adalah Argen FIFA, ya tetap kita tidak punya kekuasaan apapun bahkan untuk urusan persepak bolaan dunia. Jadi orang usah aduh-aduh ngomong kayak kapitalisme global, ekstraktivisme yang kemarin sempat saya rasa-rasani sama Mas Helmi di podcast di caknon.com gitu ya. Jangankan soal-soal yang kayak gitu. Soal-soal yang paling sederhana di dunia kayak Piala Dunia saja, kita nggak bisa mengendalikan. Iki nanti final apakah yang menang adalah Spanyol atau Argentina, itu mau kita kasih saran kayak gimana pun ke Presiden Argentina atau Spanyol, Perdana Menteri Spanyol, ya tidak akan ada mengubah apa-apa. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu, tapi kita tidak punya kekuasaan atas itu. Ini yang tipis ya. Tidak punya kekuasaan itu tidak sama dengan tidak melakukan sesuatu. Kalau kita menyadari kita tidak punya kekuasaan atas dunia, nggak kemudian kita menyerah lalu, ya wis, Palestina diserang Israel kita nggak bersikap, itu urusan lain. Jadi kesadaran tidak punya kekuasaan itu tidak sama dengan keberpihakan. Kita di saat yang bersamaan itu bisa tetap berpihak meskipun sadar tidak berkuasa. Itu levelnya dunia. Kita sadar bahwa manusia tidak punya kuasa. Bahkan jangankan kita. Apakah Donald Trump itu punya kekuasaan untuk menahan diri supaya nggak nyerang Iran? Kalau punya kekuasaan atas itu, kan kudune kuwi sing dilakoni. Kok ono orang pengennya perang, pengennya merugikan negara sendiri, bahkan terancam dimakzulkan gara-gara
memboroskan anggaran negaranya untuk perang, itu kan nggak masuk akal. Artinya bahkan selain kita yang rakyat biasa, orang yang selevel Trump saja, itu tidak punya kekuasaan untuk menahan diri. Ini levelnya dunia. Kita mundur, zoom in ke level negara. Saya termasuk orang yang udah demo macam-macam lah, setahun 2 tahun terakhir. Salah satu yang paling keras itu ya soal MBG. 2 minggu MBG kemarin libur gara-gara liburan. Siapa yang percaya? Kuwi libur mergo duitnya wis ora ono. Duitnya wis menipis dan bingung kira peluru duitnya nggo MBG dari mana. Ngomongnya sih untuk evaluasi, tapi kan kita juga pernah sarankan kalau pas Ramadan berhenti saja supaya hemat anggarannya bisa untuk yang lain. Apa jawaban dari pemerintah waktu itu? Loh kalau diberhentikan nanti gizinya terputus. Oke, kita patuhi itu. Lah kok liburan 2 minggu diputus? Ini kan bahaya ini. Artinya apa? Bahkan pemerintahmu ini tidak punya kekuasaan untuk menjamin programnya itu tetap berjalan. Yang paling lucu terakhir adalah Kopdes. Kopdes itu kan dibangun, anggarannya 400 triliun. Sudah dibangun di 80.000 desa. Sesudah dibangun dan sepi, bahkan di Melawai itu 4 bulan labanya cuma 78.000. 4 bulan, 78.000. Itu kan mending jadi karyawan SPPG loh. Nah, tapi yang dilakukan pemerintah apa selanjutnya? Oh, Kopdes itu adalah infrastruktur untuk penyaluran bantuan sosial dan komoditas bersubsidi. Pertanyaan saya, lho nek mung infrastruktur, nggo penyaluran gunane balai desa opo? Oh, balai desa sing arep ambruk ya ora karuan. Kok ndadak bangun Kopdes Merah Putih? Yang pertama. Yang kedua, lah makna dan hakikat koperasi ini di mana? Mosok mung dadi tempat panggonane barang. Nah, ini menunjukkan lagi-lagi bahwa negara saja tidak berkuasa atas negara. Mereka tidak berkuasa atas dirinya. Wis mbuh pengennya mbuh apa, kok dengan uang 400 T itu nggawe Kopdes terus bingung. Kudune piye? Terus kita yang ngeritik sama saja. Kita harus ngomong bolak-balik. Pilihannya cuma 2 lah. Jadi pejuang yang kesepian atau jadi penjilat yang hidup dalam kemewahan. Ujung-ujungnya ya memang itu. Dan gak salah kalau sebagian rakyat, sebagian masyarakat itu sinis. Walah kritik ujung-ujungnya kok ya jadi kader partai. Itu enggak masalah ada yang kayak gitu. Karena senior yang seperti itu udah terlalu banyak. Dan kenyataannya memang mereka tidak mengubah apa-apa. Kan ya wis hampir 30 tahun sejak reformasi, 28 tahun. Banyak yang dulu aktivis terus masuk ya ternyata tidak membuat kita lebih baik. Itu yang level negara. Manusia tidak punya kuasa. Baik yang sedang ngelola negara maupun kita yang mengkritisi negara. Terus level yang paling bawah lagi apa? Level sosial. Kemasyarakatan kita. Baik itu di dunia real maupun di dunia digital. Kita itu punya kehidupan yang seperti ini, itu apa ya berkuasa untuk menentukan kira-kira di mana kita hidup dan kehidupan seperti apa yang akan kita nikmati. Di masyarakat sekitar kita, jangankan bisa berkuasa, tahu siapa yang perlu dibantu saja mungkin kita tidak. Apalagi berkuasa untuk mengubah menjadi lebih baik. Nah ini PR, apalagi di dunia digital yang lebih kejam. Yang di sana saya sebut ada penjajahan algoritma. Nah, itu manusia tanpa kuasa di level yang ketiga. Di level yang keempat yang paling dekat adalah diri kita sendiri. Kira-kira kita berkuasa atas apa di diri kita sendiri ini? Panjenengan datang ke Mak Yah ini, itu kehendak diri sendiri atau dipengaruhi oleh macam-macam. Syukur-syukur kalau dipengaruhi oleh syafaatnya Kanjeng Nabi. Karena Nabi rindu kita, maka Nabi memperjalankan kita ke sini lewat energinya. Tapi kan tidak sedikit juga mungkin juga bukan di Mak Yah pasti ya. Yang datang ke suatu tempat itu karena dorongan-dorongan lain juga. Entah mungkin
Tio teko soalnya. Kui engko nek ana blunder lumayan dadi gorengan. Lumayan rame neng FB Pro. Enggak sedikit yang kayak gitu dan saya yakin enggak ada di sini. Kalau Mbah Nun sering mengatakan itu kan jangankan hal-hal yang jauh, kita itu pipis jam berapa aja kita nggak tahu. Jadi poin saya pertama adalah manusia itu subjek tanpa kekuasaan. Paradoksnya adalah kok iso ono manusia yang berkuasa atas manusia yang lain? Karena ada struktur yang mengeksploitasi ketidakberdayaan. Jadi seluruh yang hari ini kita hidupi itu, struktur ekonomi maupun politik, itu kan janjinya adalah karangan supaya ketidakberdayaan kita itu dieksploitasi oleh manusia lain. Siapa yang berkuasa paling banyak di negeri kita secara politik ekonomi, itu pasti mereka yang mengeksploitasi ketidakberdayaan rakyat paling banyak. Dan hari ini kita sedang dalam fase yang puncak-puncaknya itu. Sehingga kita ngobrol ke soal syafaat. Karena kita sadar bahwa tidak ada satupun yang bisa kita harapkan selain Kanjeng Nabi. Presiden tidak bisa memberi keselamatan yang sejati. Wakil presiden, menteri, gubernur, DPR tidak bisa memberikan keselamatan yang sejati. Bahkan bupati, kepala desa, dosen, dekan, rektor juga tidak bisa memberi keselamatan yang sejati. Tapi Kanjeng Nabi pasti bisa memberi keselamatan yang sejati. Nah nanti kita belajar bareng-bareng. Keselamatan sejati yang seperti apa yang akan kita bisa minta melalui Kanjeng Nabi. Apakah syafaat itu kudu selalu yang neng akhirat? Sehingga persoalan-persoalan keseharian kita itu tidak bisa disyafaati sama Kanjeng Nabi. Nah, itu gunanya kita hari ini berkumpul karena kita rindu sekali pada Kanjeng Nabi dan kita merasa bahwa hari ini itu mungkin hari yang paling membutuhkan Kanjeng Nabi. Kalau kita bandingkan di zaman jahiliyah sama zaman hari ini, jangankan barangkali, jangan-jangan Kanjeng Nabi itu kita lebih butuhkan hari ini. Karena masalahnya mungkin lebih kompleks ketimbang masa-masa itu. Biyen kan enggak ada tuh media sosial, enggak ada negara sekompleks hari ini, enggak ada partai politik. Tetapi saya yakin bahwa apa yang dilakukan Kanjeng Nabi dulu itu cukup untuk menjawab persoalan kita semua. Nah, matur nuwun Mas Helmi, Mas Har dan konco-konco semua. Monggo. Kita mulai dari Mas Har untuk membuka hasanah kita untuk persoalan-persoalan hari ini. Oke, matur suwun Mas Tio. Semakin menegaskan ke saya mungkin ya, bahwa ini memang kondisi kita tidak baik-baik saja. Tapi hari ini kan hari baik. Ini kan tanggal 17 toh. 1 dengan 7 sama dengan 8. Dan tahunnya juga tahun 26. 2 dengan 6 sama dengan 8. Saya enggak tahu, ini tondo-tondo. Katanya Pak Prabowo kan gitu, selalu angka 8. Enggak tahu angka 8 selalu muncul. Tadi Pak Mustafa mengawali dengan bagus. Jadi kalau mau sehat, mau bahagia gitu ya Pak Mus ya. Kuncinya adalah keseimbangan. Tadi Pak Mus nyontohkan sastra digandengke sama musik. Gitu ya. Dipasangkan, dijodohkan. Penjodohan atau penyeimbangan atau gandengke. Atau apa Pak Mus? Oh, sastro sama gending di zamannya itu. Saya ingin ngambil dari kata syafaat tadi itu. Mungkin ini ada kaitannya dengan kata syafaat itu ya Pak Mus ya. Kalau saya tadi coba belajar dari ChatGPT, karena saya sinaunya ya dari situ. Kata syafaat itu kata asal gitu ya. Atau dari bahasa Arabnya itu syaf'i. Syaf'i itu artinya genep atau genepi atau jangkepi. Lawan katanya kan witir, makanya witir itu salat ganjil. Nah syafaat itu ganepi gitu ya Pak ya. Jadi agaknya kata genep atau kata syafaat atau genepi itu menjadi kunci kebahagiaan kita. Makanya jangan sampai
kita sendiri. Jadi bahaya. Jomblo itu bahaya karena nggak genep. Gimana Mas? Oh gotang. Gotang itu bahasa lainnya dari ganjil. Nah ini Mas Tio, saya mau menyampaikan tentang keseimbangan tadi itu ya. Tentang genep tadi itu. Saya melihat hari ini mungkin bahasa Indonesia itu perlu dikoreksi. Kenapa setiap yang berpasangan itu disebutnya lawan? Misal kanan, itu kan pasangannya kiri. Tapi kalau di bahasa Indonesia kita nyebutnya itu lawan kata kanan adalah kiri. Lawannya siang adalah malam. Lawannya atas adalah bawah. Padahal ini kan pasangan-pasangan. Ini kan saling jangkepi sebenarnya. Ini kan saling mensafaati kalau bahasa Arabnya. Mensafaati itu genepi. Dan sehingga apapun hari ini, itu selalu ditarik. Semua persoalan itu selalu dikotomis. Gitu. Selalu satu titik ekstrim. Nek ora abang, hijau. Nek ora kanan, kiri. Kalau terlalu banyak bicara agama, berarti tidak boleh bicara politik. Kalau yang bahas politik tidak boleh bahas agama. Kalau yang bahas pendidikan tidak boleh ikut bahas masalah ekonomi. Kalau sudah bicara tentang tasawuf, bicara tentang agama, apalagi mau coba syafaat, itu tempatnya untuk mendiskusikan tentang keagamaan dan tentang spiritualitas. Jangan sampai bicara tentang politik. Saya itu ngamati dari beberapa tayangan di Instagram kita, di IG-nya caknun.com itu, beberapa komentar yang saya miris. Oh kok gini ya? Ketika kita nayangkan Mas Tio podcast di caknun.com. Kok sampai muncul pandangan, loh saiki Mak Iya ngomong ke politik toh. Ada yang kalimatnya, wah miris, sekarang ikut-ikut politik praktis Mak Iya sekarang. Nah saya melihat bahwa ini efek dari tadi itu, cara pandang yang dikotomis. Sehingga seakan-akan kalau kita bicara tentang perbaikan diri, bicara tentang spiritualitas, bicara tentang peningkatan personalitas diri, itu enggak boleh bicara tentang sosial, enggak boleh masalah politik, enggak boleh membahas masalah kekuasaan. Ini kan agak aneh gitu, agak miris. Saya pun miris dengan komentar yang menganggap bahwa miris kalau Mak Iya sudah bicara politik. Padahal kalau teman-teman baca bukunya Mbak Nun, jangkep. Yang bahas masalah agama, yang bahas masalah pendidikan, yang bahas masalah ekonomi, bahas masalah politik juga di dalamnya. Artinya bagian hidup ini tidak bisa dipisahkan secara parsial. Tidak bisa, itu sekulerisme ya itu. Memisah-misahkan gitu. Bahkan teman-teman kalau kita baca di banyak sejarah dunia itu, banyak sekali perubahan-perubahan sosial, bahkan revolusi gitu ya, yang justru dipimpin oleh kaum tasawuf, kaum sufi. Kalau teman-teman baca itu di Kaukasus itu ya Pak Mus ya, yang paling keras melawan kekuasaan Rusia waktu itu, ada kekuasaan Rusia yang menjajah Kaukasus, muncul Imam Syamil. Imam Syamil itu pemimpin Torekot Naqsabandiyah. Beliau seorang tasawuf, pelaku sufi, spiritualitasnya tinggi. Tapi beliau juga punya keberpihakan terhadap nasib umatnya. Punya keberpihakan terhadap ketertindasan dan melawan itu. Sebut lagi Umar Mukhtar di Libya itu melawan kekuasaan Italia waktu itu. Mereka Imam Mukhtar ini juga Pak Umar Mukhtar ya Pak Mus ya, yang memimpin di Libya, beliau juga Thariqat Samaniyah.
Nah, selama 20 tahun lebih. Malah 4 jenderal coba. Kemudian di Sudan, kalau teman-teman baca sejarah juga, di